Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, izin mempresentasikan proposal penelitian saya, Bu. Eee, saya yang bernama Rifki Kurniansyah, kelas 401, mata kuliah e-bisnis, eee, kemudian dosen pembimbing itu Ibu sendiri, Bu Vika, kemudian PJJ Sistem Informasi. Nah, izin, pada proposal penelitian saya mengambil e-bisnis untuk, eee kebetulan saya bekerja di, DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bu, sebagai tenaga ahli. Di sini saya ingin memberikan e-bisnis dari kantor saya, yaitu pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dan anggota dewan, seperti itu. Yang dikembangkan menjadi, e-bisnis atau, dapat membantu ataupun, membuat terobosan-terobosan baru terkait bisnis digital, yaitu sebagai pelayanan yang melayani masyarakat dan yang melayani, eee, anggota dewan, seperti itu, Bu. Izin, di sini saya mengambil tema optimalisasi sistem informasi e-government, yaitu RSS DPD Provinsi DKI Jakarta. Oke, ringkasan penelitian. Nah, untuk ringkasan penelitian ini, eee penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah ini, terutama dalam proses reses anggota dewan, sangat krusial, Bu, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, DPRD DKI Jakarta diwajibkan itu melaksanakan masa reses 3 kali dalam setahun, bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang akan diusulkan dalam perencanaan pengembangan dan penyusunan APBD atau anggaran, eee Eee, a apa, anggaran Jakarta ya, anggaran daerah ya, Bu, ya. Terus kemudian sistem informasi RSS ini, sebenarnya sudah dikembangkan, Bu, di 2018. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, untuk proses administrasi reses pada tahun 2024, sistem ini dikembangkan dengan fitur Maps atau peta-peta. Jadi di mana, rencana itu, sistem ini akan, di-update misalnya, oh, anggota dewan A ini dia sudah melakukan di lokasi misalnya Jagakarsa, di tempatnya di mana, nah nanti dia akan kelihatan gitu, Bu, data-datanya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah, meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan hasil reses, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi reses, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, mengintegrasikan hasil reses dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah atau SPB, BAPP, Bapeda, sorry. Mana metode penelitian yang saya pakai melibatkan studi literatur, kemudian, survei, wawancara, observasi, analisa data, dan pengembangan prototipe. Nah, keluaran yang ditargetkan pengembangan sistem reses yang lebih canggih dan responsif, laporan penelitian yang komprehensif. Penggunaan teknologi, latar belakangnya untuk penggunaan teknologi informasi dalam DPRD DKI Jakarta, itu ada 4. Yang pertama urgensi dan tujuan, di sini meningkatkan efisiensi dan transparansi, kemudian DPRD mewajibkan yang tadi saya bilang untuk melaksanakan reses 3 kali dalam setahun. Nah, kemudian kelemahan sistem, kelemahan sistem RSS yang saat ini adalah ketergantungan pada teknologi, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan fitur awal. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan hasil reses, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menjaga hasil reses dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Jadi pada sistem saat ini, misalnya, masyarakat ini sudah, dewan ini sudah melakukan reses ke beberapa masyarakat dan mendapat keluhan.
Nah, pada sistem saat ini, nah keluhan tersebut itu tidak ada, namanya itu, historinya. Maksudnya keluhan histori dalam arti kata, ini statusnya seperti apa, apakah disetujui disetujui anggarannya atau tidak. Nah, itu belum belum ada hasil dari proses keluhannya, kemudian hasil keluhannya itu belum ada dalam sistem ini, Bu. Jadi hanya sistem saat ini hanya melihat membuat, oh reses di sini sudah dilakukan. Nah, kemudian laporannya ini, seperti itu aja sih, Bu. Jadi, menurut saya masyarakat tuh belum belum dapat informasi yang, dia tahu ya, misalnya, oh ini jalan daerah saya rusak nih. Nah, kemudian dia melaporkan kepada anggota dewan, dari anggota dewan aspirasinya, kemudian, anggota dewan menanggapi. Nah, di situ belum ada kejelasan tuh di mana statusnya, seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dapat pengembangan lebih lanjut. Kemudian tunjangan pustaka, nah, e-bisnis dalam jasa pelayanan. Jadi di sini saya mengambil e-bisnis dalam jasa pelayanan kepada masyarakat dan anggota dewan. Perkembangan pesat sistem informasi pemerintah khususnya terkait reses anggota dewan. Transparansi melalui e-government digunakan untuk membuka data, memberikan informasi publik dan meningkatkan pengawasan. Jadi kita tahu nih maksudnya, oh nih anggaran aspirasi ini nih sampai mana, misalnya, masyarakat tahu nih, terus kemudian dipergunakannya bener nggak di tempat saya atau bagaimana gitu. Jadi pengawasannya itu melalui sistem itu sudah bisa dilihat seperti itu, Bu. Terus kemudian kebijakan implementasi, nah mungkin ini untuk peraturannya, itu adalah Instruksi Presiden, Inpres yaitu nomor 3 tahun 2023, terus e-government dan digitalisasi layanan publik mengubah interaksi pemerintah dengan masyarakat. Manfaat penggunaan teknologi informasi meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Nah, ini yang, saya maksud untuk, e-bisnis dalam jasa pelayanan untuk update-nya, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, yaitu menjadi pengawas ataupun menjadi, apa namanya, menjadi aspirasi-aspirasi yang mungkin, belum dapat dilakukan oleh, apa namanya, wakil rakyat seperti itu, Bu, ya. Kemudian lanjut lagi, peran reses. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk reses itu, oke, nah, peran reses ini membantu wakil rakyat legislatif memahami kondisi masyarakat di daerah pemilihnya atau dapilnya. Optimalisasi pelaksanaan program dan evaluasi pembangunan untuk manfaat seluruh lapisan masyarakat. Memaksimalkan kinerja anggota dewan. Mohon maaf, Bu, saya lagi pilek, jadi agak sedikit bindeng. Terus kemudian, pada tahapan penelitian di sini ada analisa kebutuhan, pengembangan sistem, pengujian dan implementasi dan pemeliharaan. Lanjut. Nah, peta jalan penelitian. Nah, di sini untuk roadmap pengembangannya yaitu analisa, kajian literatur, wawancara, observasi, analisa kebutuhan, desain antarmuka, development, testing, implementasi, pelatihan pengguna sosial, penerapan sistem, pemeliharaan rutin, evaluasi dan feedback, peningkatan berkelanjutan. Metode di sini pengembangan RSS, metodenya, yang tadi, kemudian di sini ada detailnya, mengindikasi kebutuhan penggunaan persyaratan sistem, melibatkan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan umpan balik, yaitu stakeholder sendiri adalah dewan dan mungkin, ini juga, termasuk, sekretariat dan Bapeda. Kemudian merancang arsitektur sistem yang mencakup struktur data, antarmuka pengguna, dan alur kerja. Membuat prototipe awal untuk visualisasi sistem dan selanjutnya, seperti itu, Bu. Nah, kemudian di sini ada jadwalnya, yaitu jadwalnya saya mengambil dari jadwal 1 tahun, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin saat ini baru berjalan, Bu, ya, kemarin itu baru analisa kebutuhan atau kajian literatur, survei wawancara, observasi, analisa kebutuhan.
kemudian saat ini sedang melakukan desain sistem, antarmuka pengguna dan desain arsitektur sistem spesifikasi teknis. Nah, nanti mungkin masih berkelanjutan ke depannya seperti itu, Bu. Nah, kemudian di sini saya menggunakan daftar pustaka yaitu AHM Nurdin 2018 menuju pemerintah terbuka Open Government. Di sini Jurnal MP Manajemen Pemerintahan, researchgate.net, terus kemudian Pri Utami 2023 Transformasi Publik, Inovasi dan Adaptasi menuju Efisiensi dan Pelayanan Publik Berkualitas. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan 2023, S. Wenes A. Kimball N. Kumayas 2021 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohan Governance 2001 e-jurnal unsrat.ac.id. Oke, Bu, mungkin itu aja untuk paparan dari saya, Bu. Saya nggak tahu deh kalau untuk UASnya nanti kalau seandainya harus jadi sistemnya mungkin belum bisa, paling mudah-mudahan aja sih UASnya nanti beda, Bu ya. Dari sini, Bu ya. Mohon maaf, Bu. Seperti itu aja. Mungkin ada salah-salah kata ataupun ada penulisan ataupun mungkin konsepnya saya salah atau bagaimana, ya saya mohon maklum, Bu, dan mungkin ya bisa Ibu koreksi. Seperti itu. Saya Rifki Kurniansyah. Terima kasih banyak, Bu, sudah memberikan materi dari sesi 1 sampai dengan sesi 15 ini. Dan mungkin seperti itu aja saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.